Bagaimana desainer bikini muda yang pekerja keras ini meninggal? Martha Nolan O'Slattery ditemukan tewas di kapal pesiar di klub kapal pesiar mewah Hamptons. Orang terakhir yang terlihat bersamanya adalah pria hampir 2 kali usianya. Dan menurut laporan, dia telanjang setelah Martha meninggal. Dia berteriak minta tolong di dermaga. Kini kita tahu lebih banyak hasil autopsi tubuh Nolan menurut laporan. Dan hal ini membawa pertanyaan seputar kasus ini dan kematian wanita tersebut beberapa bulan kemudian ke tingkat yang baru. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Jika seorang wanita muda yang sehat, ambisius, dan dicintai pria ditemukan tewas di Montauk, New York, peristiwa itu pasti menarik perhatian dan menimbulkan banyak spekulasi. Dan itulah yang terjadi dalam kematian Martha Nolan O'Slattery. Dia berusia 33 tahun dan dia meninggal pada tanggal 4 Agustus dan berbulan-bulan kemudian kasus itu masih menjadi misteri. Tapi kami memiliki perkembangan baru di mana keluarga Martha Nolan O'Slattery mengatakan mereka melakukan otopsi kedua pada tubuhnya. Dan ini mengungkap beberapa informasi penting yang mungkin bisa membantu kita menyusun apa yang terjadi pada wanita ini. Mereka juga mengajukan beberapa pertanyaan baru tentang pria yang diduga bersama Martha pada malam saat dia meninggal. Menurut Daily Mail, keluarga Martha Nolan O'Slattery menyebut pria 60 tahun itu mungkin menganggap pertemuan bisnis itu lebih dari sekadar urusan bisnis. Dia kira itu pertemuan romantis. Sekarang, saya akan memberitahu Anda detail baru tentang bagian cerita itu sebentar lagi, tapi mari kita bahas petunjuk utama dalam kasus ini. O'Slattery dikenal secara publik sebagai Martha Nolan. Dia berusia 33 tahun dan dia memiliki kisah yang cukup menarik karena dia telah pindah ke New York City dari kampung halamannya di Irlandia pada tahun 2015 dan dia telah menjadi bintang yang sedang naik daun di dunia mode New York. Dari media sosial, tampak dia menjalani gaya hidup mewah dan sebagai pengusaha, dia memang bekerja keras untuk itu. Dia mendirikan lini pakaian East by East yang memproduksi pakaian renang populer di tempat mewah seperti Hamptons. Hai semuanya, ini Martha dari East by East. Aku adalah pendiri sekaligus direktur kreatifnya. Nolan disebut memulai merek itu pada 2022 majalah New York melaporkan ia ingin menjadikannya merek global. Dia sangat berharap pada bisnis ini, namun memulainya seperti banyak usaha kecil lain lewat toko pop-up. Dia melakukan banyak hal seperti itu di Hamptons karena dia berusaha masuk ke kalangan orang kaya di tempat yang menjadi pusat para orang kaya dan terkenal saat musim panas. Majalah New York melaporkan bahwa untuk membantu meningkatkan usahanya, dia menjual 13% perusahaannya kepada seorang pria kaya bernama Christopher Dernan. Dia adalah seorang duda berusia 60 tahun. Istrinya dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 2018. Dernan kini telah menjual perusahaan asuransinya, tulis majalah itu, dan dia benar-benar telah menjadi sosok tetap di Hamptons setiap musim panas. Dia menghasilkan banyak uang setelah menjual perusahaannya. Dia punya beberapa kapal pesiar yang disimpan di Montauk Yacht Club, tempat Martha Nolan meninggal. Dernan diduga bersama Nolan di malam kematiannya. Dernan dilaporkan menginvestasikan $250.000 di East by East. Jadi itu jumlah uang yang cukup besar, apalagi untuk merek pakaian renang yang tampaknya masih kecil dan baru berkembang. Namun, perusahaan itu masih butuh dana tambahan. Pada malam Martha Nolan meninggal, dia dan Dernan diduga naik kapal pesiar Dernan untuk membahas bisnis. Majalah New York melaporkan Dernan dan Nolan sedang menikmati sampannya. Mereka menikmati matahari terbenam sebelum kembali ke klub kapal pesiar malam hari. Namun, anggota keluarga Nolan mengatakan kepada Daily Mail bahwa tampaknya Dernan setidaknya menganggap ini lebih sebagai malam romantis daripada sekadar pertemuan bisnis biasa. Mereka mengatakan pria 60 tahun itu memenuhi kapal pesiar dengan botol sampahnya Dom Perignon. Nah, itu jelas jenis barang yang di luar jangkauan penghasilanku. Harga per botol sekitar 2 hingga 300, itu untuk Dom termurah yang tersedia. Nolan dikabarkan berpacaran dengan pria seusianya. Jadi, anggapan adanya hubungan romantis antara dia dan investor perusahaannya yang berusia 60 tahun memang terasa aneh. Pada malam kematian Martha Nolan, dia dikabarkan mengirim pesan ke pacarnya bahwa dia akan pulang larut malam. Namun, pengacara Dernan menegaskan bahwa Dernan belum didakwa atas kejahatan ini.
Kita belum tahu pasti apakah kematian Martha Nolan adalah kejahatan. Namun, pengacara untuk Christopher Dernan mengatakan bahwa kliennya sebenarnya lebih dari sekadar teman dengan Martha Nolan. Ini adalah bagian aneh dari cerita ini. Menurut majalah New York, tak lama setelah kematiannya, pengacara Dernan berkata, kutip, "Mereka sebenarnya pernah berpacaran. Dia mengatakan kepada saya setelah kejadian itu bahwa dia mencintainya dan bahwa dia sudah bertemu keluarganya." Dia mengklaim bahwa Dernan mengunjungi keluarga Martha Nolan di Irlandia. Sekarang keluarga Nolan mengatakan itu tidak benar. Pengacara Dernan akhirnya mencabut beberapa komentarnya sambil mengatakan kutipan. Dia bilang, "Kami bukan pacar." Pengacaranya tidak mau mengatakan apa-apa lagi tentang Dernan dan Nolan, serta hubungan mereka, seperti apakah mereka pernah berhubungan fisik, dengan alasan itu tidak adil untuk mengenangnya sekarang setelah dia meninggal. Tapi itu memang bagian dari cerita yang terus terngiang di pikiran. Kami mencoba mencari tahu apa yang terjadi di Montauk Yacht Club pada Agustus lalu. Sekarang, hubungan antara Nolan dan pria yang bersamanya jelas menjadi bagian penting cerita ini. Keluarga Nolan mengatakan bahwa dia tidak lebih dari sekadar rekan bisnis bagi Dernan yang lebih tua. Jadi pada malam ketika Martha meninggal, dia dan Dernan sedang berada di pertemuan bisnis di kapal pesiar miliknya, menyesap sampanye, menyaksikan matahari terbenam di Montauk. Dan inilah yang diduga terjadi selanjutnya. Pengacara Dernan mengatakan kepada majalah New York bahwa Nolan dan kliennya berada di kapal Dernan, Ripple. Dia mengatakan keduanya membicarakan urusan bisnis. Mereka tampaknya sudah berada di atas air cukup lama. Majalah tersebut mengatakan pukul 1:20 teman di grup chat Nolan bercanda karena ia belum membalas pesan cukup lama. Dan pesannya berbunyi, LMAO. Aku yakin ponselnya mati, atau dia mungkin sudah meninggal. Nolan kemudian membalas pesan itu 10 menit kemudian mengatakan, kutip, "Laugh out loud, aku sekarang di klub kapal pesiar, ponselku menyala." Sekitar 1 jam kemudian, Nolan meninggal. Pengacara Dernan berkata, sekitar pukul 10:30 atau 11 Martha Nolan tiba-tiba lemas. Pengacara menyebut Dernan menggambarkannya seperti terkena serangan jantung. Polisi menyatakan panggilan darurat masuk sekitar tengah malam. Menurut majalah New York, ini berarti ada 1 jam tidak tercatat dibanding kronologi versi pengacara Dernan. Pengacara Dernan menyebut kliennya mencoba menyelamatkan Nolan dengan cardiopulmonary resuscitation. Namun dalam kejadian aneh lainnya yang berkaitan dengan pria yang bersama Nolan ini, Dernan diduga dalam keadaan telanjang saat mencari bantuan untuk Martha. New York Post berbicara dengan saksi mata yang mengatakan mereka melihat Dernan melemparkan tabir surya ke perahu orang-orang, mencoba membangunkan mereka sambil berteriak, "Lakukan sesuatu." Jadi jelas, pertanyaannya adalah, mengapa pria ini bisa telanjang pada Senin malam setelah mengadakan pertemuan bisnis dengan seorang gadis berusia 33 tahun? Pengacara Dernan bilang ke New York Magazine, kliennya harus melepas pakaian karena sudah basah oleh muntahan Nolan. Dia juga mengatakan bahwa kliennya tidak tahu berapa lama dia melakukan cardiopulmonary resuscitation pada Nolan sebagai penjelasan untuk setiap jeda waktu yang mungkin tidak terhitung. Dari saat Martha Nolan tidak sadarkan diri hingga polisi dipanggil. Polisi belum mengatakan bahwa ada tanda-tanda kecurangan dalam kematian Martha Nolan. Dan sekali lagi, Christopher Dernan belum didakwa dengan apapun. Tapi ada begitu banyak spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi, dan gambar seperti ini jelas memicu spekulasi tersebut. Sebuah zat putih seperti bubuk yang dilaporkan ditemukan di kapal Dernan setelah polisi meninggalkan lokasi. Dan hal ini telah memicu spekulasi bahwa kematian Nolan adalah akibat overdosis. Pengacara Dernan mengatakan kepada majalah New York bahwa bubuk yang Anda lihat di kapal itu sebenarnya bukanlah zat ilegal yang tertinggal, melainkan debu yang ditinggalkan polisi saat mereka mencari sidik jari di atas kapal. Pengacara Dernan menyatakan kliennya mengatakan pada detektif bahwa Nolan 2 kali meminta izin pergi saat mereka bersama malam itu. Itu bisa berarti dia ingin ke kamar mandi atau mungkin tanda seseorang minta izin ke kamar mandi untuk pakai narkoba. Namun, pengacara keluarga Nolan membantah hal itu, membantah kemungkinan bahwa dia adalah pengguna narkoba. Dia bilang ke The New York Post bahwa dia bukan pengguna narkoba. Sekarang,
Hal itu membawa kita pada informasi baru tentang autopsi yang diminta oleh keluarga Martha Nolan. Keluarga Nolan memesan autopsi sendiri terhadap jenazahnya. Autopsi tersebut menemukan bahwa dia hanya memiliki, kutip, sejumlah kecil kokain dalam tubuhnya. The Daily Mail adalah yang pertama melaporkan hal ini. The New York Post menyebut Nolan kemungkinan meninggal karena overdosis dan masih menunggu hasil autopsi resmi dari penegak hukum. Namun, autopsi keluarga menyebut kadar obat di tubuhnya tak cukup menyebabkan kematian. Mereka juga menunjukkan bahwa kokain tersebut bisa saja sudah ada di dalam tubuhnya beberapa hari sebelum kematiannya. Autopsi menunjukkan dia masih muda dan sehat. Menurut Daily Mail, tidak ditemukan tanda kejahatan seperti pencekikan atau trauma benda tumpul. Jadi ini tetap menjadi misteri sambil kita menunggu hasil autopsi resmi dari penegak hukum dirilis serta tes toksikologi. Pengacara keluarga Nolan tidak merespons permintaan komentar kami. Christopher Dernan belum didakwa sehubungan dengan kematian Nolan. Bersama kami saat ini, Dr. Nada Rutherford, Koroner Kabupaten Richland, Carolina Selatan, untuk membahas kasus ini. Senang sekali Anda hadir di Law and Crime dan membantu kami memahami laporan seperti ini. Keluarga Martha Nolan melakukan autopsi kedua dan itu dilaporkan menemukan jejak kokain dalam sistem tubuhnya. Kemungkinan apa saja yang bisa terbuka terkait penyebab kematiannya? Baik, Chris, terima kasih sudah mengundang saya. Mari kita bahas arti sebenarnya jejak kokain. Dan yang karena mereka belum memberikan rincian, sangat sulit untuk benar-benar memahami inti dari apa yang sedang terjadi. Jejak jumlah bisa berarti banyak hal. Pertama, ada zat utama yaitu kokain. Apakah benar ditemukan? Atau apakah metabolit kokain yang ditemukan? Jadi ada dua metabolit utama. Ada benzoegonin dan juga ada egonin methylester. Keduanya adalah metabolit. Setelah kokain masuk ke dalam tubuh, seperti itulah cara zat itu terurai. Dan jadi kalau kamu pikirkan seperti obat flu, mungkin di dalamnya ada acetaminophen dan mungkin juga ada dextromorphan kan? Cara zat di metabolisme di tubuh sangat penting. Jadi apa yang kita lihat? Apakah kita melihat jejak kokain? Maksudnya iris imben adalah orang yang biasanya tidak menggunakan kokain atau mereka menggunakan kokain beberapa hari sebelumnya dan itu masih muncul di hasil tes narkoba mereka. Selain itu baik, IAPC in keluarga dilakukan kita ada tes panel dasar atau ada melakukan tes panel yang lebih lengkap. Fakta bahwa mereka tidak memberitahu kita berapa sebenarnya jumlah jejak kokain itu, apakah itu metabolitnya atau obat aslinya, sangat penting bagi saya saat melakukan investigasi kematian karena saya perlu mengetahui hal-hal tersebut. Dan meskipun mungkin hanya dalam jumlah jejak, kokain bukanlah obat yang aman untuk digunakan karena dapat meningkatkan tekanan darah. Khusus bisa menyebabkan stroke, detak jantung tidak normal, serta aritmia atau disritmia. Jadi kita tidak bisa begitu saja cuma mengabaikan jejak kokain ini. Fungsi jumlahnya tidak sebanyak yang kita anggap mengmantesikas, tapi kita tidak bisa mengabaikannya. Dan itu menarik, seperti ide tentang stroke, karena Martha Nolan, dia berusia 33 tahun, tampak sehat, dan itu menurut hasil autopsi keluarga. Kamu tahu, tidak ada kondisi yang kita ketahui. Pengacaranya mengatakan kepada majalah New York, bahwa pria yang bersamanya saat meninggal menggambarkan detik-detik terakhirnya. Itu hampir seperti dia sedang mengalami serangan jantung. Apakah ada kemungkinan bahwa berdasarkan jika dia memiliki jejak kokain di dalam tubuhnya, keluarganya bilang dia bukan pengguna narkoba aktif, tapi siapa yang tahu apakah mereka benar-benar tahu kehidupan seseorang di balik pintu tertutup. Tapi seberapa besar kemungkinan seorang wanita berusia 33 tahun yang tampaknya sehat mengalami serangan jantung? Seberapa mungkin itu terjadi? Seperti yang aku bilang, kokain bisa menaikkan tekanan darahmu. Jadi usiamu yang tidak terlalu penting, yang penting adalah seberapa tinggi tekanan darahmu naik dan seberapa cepat tekanan darah itu mencapai tingkat tersebut. Sekali lagi, aritmia yang bisa terjadi adalah jantung berdetak begitu cepat sampai-sampai tidak bisa mengimbanginya. Dan jika dilihat bahwa seperti sedang mengalami serangan jantung, dia sangat mungkin dia memang benar-benar mengalami serangan jantung. Osteoarthritis, perawat instalasi gawat darurat, saya sering memberitahu berapa banyak orang usia 30-an yang datang dan berkata, saya tidak menghakimi Anda.
cukup making CSFIs, Apple Nation ini menggunakan kokain. Dan mereka awalnya akan menyangkal, lalu akhirnya berkata, ya saya memang sedikit memakainya. Sekarang saya tahu cara merawat Anda. Buta tanpa informasi itu sulit memberikan perawatan. Dalam kasus ini, kita memiliki saksi mata yang menurut saya kurang kooperatif dengan polisi. Ia juga dilaporkan menunjukkan perilaku yang tidak stabil sebelum kematiannya, seperti berlari-lari di sekitar clubhouse tanpa busana, melemparkan tabir surya ke perahu lain. Dan sekali lagi, kamu tahu hal-hal yang ada ke media. Tetapi sih kita tidak bisa mengabaikan semua potongan teka-teki ini untuk bisa melihat gambaran yang jelas di sini. Jadi, dia bersama pria ini, Christopher Dern, dan usianya 60 tahun. Tentu saja ada bagian dari cerita ini, seperti apa hubungan mereka. Dia dikabarkan sudah investasi di bisnisnya. Namun, ada laporan dari keluarga yang menyatakan bahwa meski usianya 60 tahun, dia merasa seperti 33 tahun. Seperti apakah mereka terlibat secara romantis dalam beberapa hal? Itu bukan kejahatan jika memang kenyataannya, tapi tetap saja mencurigakan. Saya hanya berpikir secara terbuka, melihat ceritanya, kamu seperti ada apa di sana, cara dia cerita. Jadi di satu sisi, seolah-olah dia kena serangan jantung. Namun, pengacaranya mengatakan ke New York Magazine bahwa alasannya telanjang karena ia muntah terlalu banyak. Jadi muntahannya kena semua bajunya. Dari sudut pandang gejala, apakah seseorang muntah saat kena serangan jantung? Itu bisa terjadi. Mereka bisa merasa sangat mual dan kadang-kadang orang bisa muntah sebagai akibat dari itu. Kamu harus ingat bahwa tubuh benar-benar berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang tubuh akan mencoba membersihkan dirinya sendiri. Jadi itu bukan hal yang jarang terjadi, tapi itu juga bukan hal yang jarang terjadi pada kasus overdosis obat. Dan kalau katanya dia bukan pengguna narkoba kan, apakah ini bisa saja ditaburkan ke makanannya? Jika sedikit zat itu dimasukkan ke minumannya atau ujung sedotan, tidak butuh banyak kokain pada seseorang yang tidak tahan terhadap kokain untuk menimbulkan efek. Jadi ketika saya pernah mencoba obat sinik sebelumnya, sejumlah kecil saya bisa menyebabkan hal seperti ini padanya. Kemudian saya kemudian lagi saya kesuaganya menyatakan bahwa dia adalah gadis yang normal dan sehat. Kita belum punya laporan lengkap dari autopsi pertama dan kedua. Jadi semua kemungkinan masih terbuka. Hanya karena seseorang berusia 33 tahun itu memang terdengar sangat muda. Mereka bisa kurus tapi tetap punya masalah jantung atau kesehatan. Mereka masih bisa tampak kurus dan terlihat bugar. Aku pernah selalu orang seusia itu yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Jadi hal seperti itu bisa saja terjadi. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Menurutku yang ingin kita ketahui adalah apa yang dia lakukan saat diduga terkena serangan jantung itu. Dan semua ladinya yang ada di kapal pemins, udah bercerita marwasnya, yang aras ni kanana biasanya sinole kalau kamu di kapal pesiar, setidaknya ada staff di sana. Apa yang mereka lihat? Apakah dia berbuat sesuatu padanya? Kita juga tak bisa abaikan perbedaan usia besar ini. Apakah dia berpikir bahwa mungkin saja sesuatu bisa terjadi secara romantis di antara mereka? Ya, jawabannya kalau orang yang melakukan autopsi keduanya, aku akan mencari tanda tusukan kecil. Apakah dia bisa saja menyuntikkan sesuatu padanya? Apakah dia bisa saja melumpuhkannya dengan cara tertentu? Apalagi yang terjadi di kapal ini? Ya, dan menurutku pemeriksaan menyeluruh pada lipatan tubuhnya seperti di lengan di antara jari-jari kaki, area payudara. Hal-hal itu sangat penting untuk diperiksa lebih teliti lagi dengan sangat cermat agar tidak ada yang terlewatkan. Saya tahu kita perlu lebih banyak detail tentang apa arti sebenarnya dari jejak kecil kokain. Tapi menurut artikel di Daily Mail ini, di mana sumber keluarga ini membicarakan tentang hal ini, autopsi ini dan apa yang ditemukan, mereka mengatakan sebenarnya tidak ada bukti dia mengonsumsi kokain malam itu. Bahwa kamu tahu, bagaimana kita tahu kapan seseorang, jika mereka memiliki misalnya jejak kecil di dalam tubuh mereka, bagaimana kita bisa mengetahui kapan dia mungkin mengonsumsi kokain itu? Nah, sekali lagi metabolit apa yang ada. Jadi biasanya jika kamu melakukan panel yang lebih luas, kamu akan bisa melihat semua metabolit dari obat utama itu, kokain. Jadi, kadar metabolit itu sangat penting. Jadi ketika kamu melihat 12, tapi kadar benzoetgoninnya 1500. Ya, nah, ketchate pedipatis karena kadar metabolit lebih tinggi daripada zat utamanya, itu berarti konsumsi tersebut sangat baru dan tubuh sedang aktif mencoba memetabolisme zat itu.
Yang lebih penting, in China kan yang saya tahu saya adalah apa orang yang ada di cairan vitreosnya, cairan seperti jeli kecil yang bisa diambil dari matanya. The blood is darah penting, tapi apa isi cairan vitreous? Kadang-kadang hal itu memberi petunjuk lebih jelas tentang apa yang mungkin ada di tubuhnya dalam jangka waktu lebih panjang. Jadi aku pasti ingin melihat apa yang ditunjukkan oleh cairan vitreousnya, tapi aku juga ingin tahu apakah dia mengalami gangguan atau ketidakseimbangan elektrolit. Semua metabolit itu hanya menunjukkan kepada kita apakah dia mengonsumsinya dalam beberapa jam sebelum kematiannya atau apakah ini sesuatu yang sudah ada di dalam tubuhnya mungkin selama 24 hingga 48 jam. Kokain keluar dari tubuh cukup cepat. Ini tidak seperti ganja atau tetrahidrokanabinol. Itu bisa bertahan selama 3 sampai 6 bulan kadang-kadang. Bahkan jika kamu melihat dari folikel rambut. Tapi mereka juga bisa mencoba menguji folikel rambutnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang lain yang mungkin muncul. Aku juga ingin melihat hasil tes narkoba urinnya. Ya karena rasanya, maksudku, bagian yang selalu aku pikirkan adalah saat dia telanjang. Kabarnya dan alasannya karena dia muntah-muntah cukup banyak. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang di situ. Aku tidak tahu harus bagaimana jika bersama seseorang, lalu mereka meninggal, dan kita mencoba mencari tahu penyebabnya. Mungkin mereka berpacaran, aku juga tidak tahu. Bagaimana biasanya proses autopsi kedua? Kita masih di tahap apa? Polisi Suffolk hanya mengatakan sedang menyelidiki. The New York Post menyebut ini kemungkinan kasus overdosis. Tapi kita belum tahu hasil toksikologinya apa dan apa temuan resmi autopsi setelah autopsi awal dinyatakan tidak meyakinkan. Namun keluarganya menyebut mereka melakukan autopsi kedua. Biasanya apa saja yang dilakukan saat keluarga bisa melakukan pemeriksaan jenazah sendiri? Jadi kau cuma pun harus berpikir bahwa semua sudah ada dikeluarkan saat autopsi pertama dilakukan dan tugas autopsi kedua adalah menyatukan semua itu kembali. Jadi mereka harus memeriksa otak, tapi mereka memang harus melakukannya. Syarnya Pinore karena mengeluarkan organ-organ itu dari kantong organ besar ini karena semua organ biasanya dimasukkan ke dalam kantong organ biohazard. Mirdek Poundut mengeluarkan, mengidentifikasi dan mengambil sampel dari setiap organ tersebut. Biasanya masuk ke dalam autopsi, yakni sampel otak, hati, dan ginjal diambil. Lalu mereka juga akan mengambil sampel, terutama dalam kasus seperti ini, di mana diduga terjadi overdosis. Mereka akan memeriksa kizenjar adrenal. Mereka mungkin akan mengambil bagian dari hati, limpa, dan pankreas. Mereka mungkin akan mengambil sedikit bagian dari semua organ tersebut untuk melakukan lebih banyak pengujian postmortem pada organ-organ itu. Hanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita yang sedang diceritakan. Kasus ini terasa seperti novel penuh ketegangan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dia sangat sopan untuk melihat apa hasil akhir autopsi akan mengungkapkan. Dan terkadang hasilnya bisa berbeda, yang mana sangat menarik. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa kasus yang pernah kita lihat, misalnya kantor koroner di suatu daerah di negara ini. Mereka datang, mungkin memutuskan kematian seseorang. Kita pernah melihat kasus di mana seseorang dinyatakan bunuh diri. Contohnya kasus Greenberg di Philadelphia. Maksud saya, itu sesuatu yang sudah sering dibicarakan orang di mana ada kantor yang mengatakan inilah cara orang ini meninggal. Tapi kemudian ada keluarga yang melakukan autopsi pribadi atau penyelidikan sendiri dan mereka mengatakan hasilnya sebenarnya berbeda. Dan itu menjadi semacam perdebatan bolak-balik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin autopsi kedua bisa menemukan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang ditemukan autopsi resmi dari kantor koroner? Jadi alasannya adalah karena penyebab kematian merupakan pendapat medis dari orang yang melakukan pemeriksaan tentang mengapa mereka percaya seseorang meninggal. Kadang hal-hal bisa berbeda. Anda juga bisa menemukan kasus seperti yang Anda sebutkan soal kasus Greenberg. Kita memiliki perbedaan pendapat yang begitu besar. Tapi informasi apa yang mereka miliki yang mendukung penyebab kematian mereka. Iulas yang wakamot di sini. Informasi apa yang dimiliki pemeriksa medis dari investigasi, laporan, saksi di sana, dan hasil toksikologi. Dari momen terakhir ketika dia masih hidup, apakah dia sempat mengirim pesan kepada seseorang sebelum kematiannya? Bagaimana media sosial dan kematiannya, bagaimana keadaannya, bagaimana perilakunya saat itu. Inapkah dia tampak putus asa secara kognitif? Because yang bisa digabungkan agar masuk akal. Kadang memang ada hal yang tidak masuk akal. So, jadi jika mana besong siyo kenyarang juga overdosis obat, mesin belum berisikan twice menggunakan obat-obatan sepanjang hidupnya.
Percakapan dengan teman-temannya jadi penting. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Ini apakah dia pernah menggunakan kokain? Apakah kamu pernah melihat dia memakai obat-obatan? Itu akan sangat penting. Untuk autopsi kedua, kamu mungkin mendengar seseorang bilang itu hanya jumlah jejak. Itu tuh tidak cukup untuk menyebabkan reaksi seperti ini. Kami sama sekali tidak percaya bahwa obat-obatan adalah penyebabnya. Mungkin obat-obatan itu berkontribusi pada apa yang sudah terjadi padanya, tapi mungkin bukan penyebab resmi kematiannya. Jadi betul, Anda bisa saja punya membuat pendapat berbeda tentang penyebab kematian orang itu karena itu hanya pendapat medis. Dan ketika sampai pada titik ini, maksud saya, sekali lagi, kita hanya tahu apa yang ditemukan oleh autopsi keluarga, kita belum tahu apa yang ditemukan oleh Suffolk County, tapi Anda sering dengar fentanyl dalam kasus overdosis. Betapa dalamnya? Apa yang terjadi dalam tubuh jika seseorang mengonsumsi fentanyl? Jika itu mungkin terjadi, walau kita belum tahu dalam kasus ini. Bahkan jejak kokain dengan fentanyl bisa sebabkan overdosis. Seberapa besar dampaknya? Apakah terdeteksi dalam tubuh saat diperiksa? Jadi ketika Anda memiliki fentanyl dalam jumlah berapapun, itu menekan sistem pernapasan. Anda tuh apel sampai pengkenakas toleransi obat sirani karena banyak faktor yang mengaruhinya. Majetin jika mereka yang minum alkohol atau memiliki obat lain di tubuh, baik obat bebas maupun resep. Apa sejarah lain yang ada bersamaan dengan adanya jejak kokain ini? Karena jika Anda mengonsumsi obat yang bersifat stimulan, lalu menambahkan kokain, itu bisa menyebabkan jantung Anda mengalami aritmia. Eroton status masih ada di tubuh meski Anda pakai kokain 2 atau 3 hari lalu. Jika masih ada jejaknya di tubuh Anda dan Anda mengonsumsi obat lain, Anda bisa mengalami reaksi yang merugikan dan bahkan bisa berakibat fatal. 200 kali lebih kuat daripada morfin, ini adalah opioid analgesik dan sangat kuat. Jadi obat ini diresepkan dalam dosis mikro. So, Yardini, sekali kamu mengonsumsi sedikit fentanyl, bahkan ya jika itu dicampur dengan kokain, itu yang sering kita lihat pada kasus overdosis narkoba. Habeas Pancreatitis Pecadero Olspuskanemetri o kurang koin bisa menyebabkan seseorang mengalami reaksi fatal karena tubuh benar-benar lupa untuk bernapas. Wow. Dan terakhir, karena ini masih menjadi misteri sampai saat ini, apakah pernah ada kasus seperti ini? Kapan hasil toksikologi keluar? Otopsi sudah dilakukan, tapi hasilnya tetap tidak meyakinkan dan penyebab kematian belum diketahui. Midlah kalau ada pilihan tidak dapat ditentukan, karena kadang semua petunjuk sudah terkumpul, tapi tetap tidak masuk akal. Atau Anda memiliki cas kematian yang kemungkinan terjadinya sama besar di antara Semua ada kematian alami, bunuh diri, pembunuhan, dan tidak dapat ditentukan. Kategori tidak dapat ditentukan ada karena biasanya Anda tidak bisa memilih dari 3 opsi. Ini bukan kematian alami. Jadi sekarang sketsima harus menestikuas antara pembunuhan, kecelakaan, dan bunuh diri. Tak ada bukti ini bunuh diri, jadi pilihannya pembunuhan ataupun kecelakaan. Apa yang terjadi dengan pria di sana, siapa saja yang hadir, dan apa penyebab kematiannya di saat terakhir? Pernyataan dari orang-orang itu sangat penting. kita akan lihat apa yang terjadi, ini masih misteri sampai sekarang, berbulan-bulan berlalu. Dr. Nada Rutherford selalu menarik berbincang dengan Anda, Coroner Richland County, South Carolina. Terima kasih telah meluangkan waktu di Law and Crime seperti biasa. Terima kasih Chris, semoga keluarga kami mendapat jawaban. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime, berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.